Nyawa saya hampir melayang karena dokter ini. Dokter yang seharusnya mengutamakan nyawa pasien ternyata nggak dilakukan. Menurut saya rumah sakit di Indonesia betul-betul harus diperbaiki. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video yang membuat saya tuh pokoknya video ini berkaitan dengan rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan teman-teman please tonton sampai habis. Inilah sebabnya, inilah kenapa banyak pasien daripada Indonesia itu merujuk kepada negara Malaysia, khususnya di negeri Penang, pokoknya berobat ke Malaysia. Kenapa? Pengen tahu apa isi kandungan video? Di sini saya terkejutnya teman-teman ya, ada video yang berjudul "Nyawa Saya Hampir Melayang Sebab Dokter Ini". Rumah sakit Indonesia harus diperbaiki. Allah, ini berkaitan dengan kesehatan teman-teman ya. Jauh. Kalau saya melihat dari segi pelayanan daripada rumah sakit ini dibandingkan dengan rumah sakit yang lainnya di luar sana, di luar Indonesia, itu jauh lebih baik. Salah satunya di Malaysia, jauh lebih baik teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama, let's go. Nyawa saya hampir melayang karena dokter ini. Dokter yang seharusnya mengutamakan nyawa pasien ternyata nggak dilakukan. Menurut saya rumah sakit di Indonesia betul-betul harus diperbaiki. Betul, Saya mau berbagi sedikit pengalaman bagaimana kondisi saya waktu di rumah sakit dengan kondisi yang nggak bisa kita percaya sebetulnya. Tapi saya tetap bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa duduk di hadapan teman-teman dengan keadaan walaupun saya masih harus di kursi roda. Betul. Tepatnya Jumat tanggal 15 Maret, 2 hari setelah saya jatuh, saya anfal dan saya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan nggak sadar. Sampai di rumah sakit sekitar jam 1 mungkin saya dibawa. Dan saya sadar sekitar mungkin jam 5 sore lewat ya. Dan kondisi saya saat itu up and down. Saya nggak ada tenaga sama sekali. Saya seperti kertas yang dilepas langsung los. Betul-betul tidak ada tenaga sama sekali. Bahkan untuk bicara pun saya sangat-sangat tidak punya tenaga. Hanya saya bersyukur hari ini saya masih bisa ada dan bisa bicara di sini. Dan singkat cerita, saya masuk rumah sakit. Hari itu hari Jumat dan Sabtu ada dokter syaraf juga yang di samping dokter utama saya ada dokter syaraf yang memeriksa saya, dan setelah periksa dia mau menyarankan untuk saya MRI dan diperiksa vitamin D. Hingga hari Minggu tidak ada pengerjaan. Allah. Akhirnya kami bertanya kepada suster. Diabaikan. Suster menjawab bahwa sedang diajukan ke asuransi Bu, belum disetujui. Saat itu saya menghubungi agen saya untuk tolong dibantu cek. Karena setahu saya prosedur SOP dari asuransi tidak seperti itu. Sampai berhari-hari. Tidak lama. Ya, tidak lama. Ternyata agen asuransi saya mengirimkan bahwa itu sudah di-approve. Lalu kami dengan bukti yang didapat dari agen asuransi saya, kami menanyakan kembali kepada suster. Terus ini sudah di-approve. Lalu suster itu jawab, "Oh, iya Bu, udah di-approve. Tapi maaf, hari ini hari Minggu. Jadi tidak bisa kami lakukan tindakan. Besok ya Bu baru dilakukan tindakan." Astaga. Oke. Ditunda-tunda. Kami pun menurut karena ya kita kan pasien ya. Lalu hari Senin hingga sekitar pukul 10.30 kok tidak kunjung dikerjakan ya gitu. Kembali saya minta sama suami untuk coba ditanyakan kepada pihak rumah sakit
kok tidak ada tanda-tanda mau dikerjakan. Akhirnya suami saya bertanya kembali, dan jawaban yang cukup mengejutkan adalah susternya menjawab, oh maaf Pak, belum di-approve dari asuransinya. Gimana? Andai kata ini posisinya berbalik kepada kita. Astagfirullah. Ini menyangkut kesehatan, teman. Ini cerita real ya, real cerita ini, teman ya. Kok bisa? Andai kata berbalik dengan dokternya yang seperti ini, gimana perasaan? Ini manusia bukan hewan. Inilah sebabnya kenapa banyak pasien Indonesia itu tidak percaya terhadap dokter Indonesia. Suami saya menunjukkan bukti dari agen asuransi saya bahwa ini sudah di-approve. Dan suami saya terus diminta turun ke bagian administrasi asuransi. Hingga di bawah mereka menjawab bahwa oh betul Pak, sudah di-approve. Tapi untuk menjalankannya kami butuh tanda tangan Bapak. Itu kan. Kok nggak bilang? Kita kan nggak tahu bahwa harus tanda tangan baru dikerjakan padahal sudah di-approve. Betul. Akhirnya, Pak, karena ini sudah siang, besok lagi ya Pak pengerjaannya, karena Ibu harus puasa untuk ambil darah dan lain-lain. Ditunda besok lagi. Ya Allah. Sedih. Saya cuma bisa mengerut dada, karena mau bilang apa ya? Kenapa ditunda-tunda loh? Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, akhirnya Selasa. Selasa itu akhirnya baru pagi-pagi saya ambil darah, tapi MRI-nya tidak jadi dilakukan. Wow, itu kan. Lalu pada saat dokter utama saya visit, saya tanya ke dokternya. Saya bilang, dok, kenapa nggak jadi di MRI? Dokternya menjawab, nggak usah, nggak mungkin kenapa-napa. Dari hasil darah Anda sehat kok. Nggak mungkin suspeknya seperti itu. Jadi nggak perlu di MRI. Kenapa begitu dok? Saya tanya. Ya percaya aja lah, kan jam terbang saya sudah tinggi. Percaya aja lah katanya. Ya kami sebagai pasien suka nggak suka, kita harus percaya gitu kan. Pasti harus. Tapi karena saya di situ cuma dapatnya infus vitamin aja. Sudah berapa hari? Sudah 5 hari saya di situ. Ya saya bingung dong. Kok nggak ada tindakan apa-apa? Saya kenapa dok? Tidak ada apa-apa. Akhirnya pada hari Rabu, saat itu saya kembali anfal. Saya kembali ngedrop. Saya merasa sangat dingin hingga menggigil. Lalu suami saya mematikan AC, masih menggigil juga. Saya pakai selimut, masih menggigil juga. Tambah selimut satu lagi, tetap menggigil hingga gigi sampai gemeletup, sampai saya udah nggak tahan lagi. Kita pencet panggil suster. Suster datang, kita minta dokter datang, tapi dokter jaga nggak datang. Terus suami saya pencet lagi, yang datang suster lagi. Saya diperiksa suhu saya tetap normal. Ditunggu ya Pak, Bu, dokter jaganya segera datang. Tapi nggak datang. Hingga kurang lebih sekitar 40 menit, menggigil saya akhirnya berhenti juga. Tapi setelah itu sekujur badan saya itu lemas sekali dan basah berkeringat. Ada kali lebih dari 5 kali kita pencet bel, tapi dokter jaga tidak kunjung datang. Maksud kami, mungkin saat
tidak kejadian, dokter nggak menemukan, nggak bisa mendiagnosa penyakit saya. Tapi pada saat saya sedang drop itu, mungkin dokter bisa dapat petunjuk gitu loh. Tapi ternyata dokter jaga nggak kunjung datang. Iya, betul. Hingga setelah saya sudah sekitar 40 menitan, sudah reda, saya sudah tidak gemeteran lagi. Akhirnya suami saya pencet lagi, yang datang suster lagi. Tuh. Suami Ada saya apa bilang, dengan dokter? sudahlah sus, istri saya sudah baikan, jadi dokternya nggak usah datang, nggak perlu lagi, percuma. Oh iya pak, Marah saya. suster keluar. Tapi yang kita kaget adalah dalam waktu kurun tidak ada 5 menit, dokter jaga itu datang. Tiba-tiba datang. Dan dia tanya, ya pak ada apa? Ya suami saya jawab, kami sudah tidak perlu Anda. Karena tadi kita butuh, Anda tidak datang. Harus tegas seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak butuh. Istri saya sudah tenang sekarang. Sudah nggak kritis kayak tadi lagi. Ya dokter bilang, ya soalnya tadi ada pasien kritis katanya. Saya sedang menangani. Tapi mohon maaf, berkali-kali suami saya karena dokternya nggak datang-datang, ya dia juga nggak berani meninggalkan saya. Dia buka pintu, dia lihat dokter itu ada di depan, di ujung lorong mungkin ya, lagi nulis-nulis. Tapi tidak kunjung datang ke ruangan kami. Saya tahu bagaimana rasanya, mungkin suami saya juga marah, kesel. Siapa yang Tapi nggak kita kesel? nggak berdaya gitu loh. Betul. Intinya suami Kalah. saya merasa bahwa kok di sana kritis, memang istri saya tidak. Padahal berkali-kali suami saya buka pintu, lihat dokter itu sedang tulis-tulis di meja. Astagfirullah. Kalau dia memang sedang menangani, artinya dia nggak mungkin ada di meja tersebut. Cuma suami saya sudah tidak mau berdebat dengan mereka. Betul. Ya sudahlah gitu. Akhirnya sore itu dokter utama saya datang mengabarkan bahwa dari hasil lab semua bagus. Vitamin D saya juga masih bagus, memang rendah tapi masih bagus. Masih 29, something. Harusnya nggak mungkin membuat dampak kondisi ibu seperti ini. Jadi saya akan rujuk ibu ke dokter syaraf ya, yang kemarin Masih itu. dirujuk. Jadi lihat nanti dia akan lakukan apa. Lalu mungkin entah bercanda atau bagaimana, dia agak mendekat ke suami saya dan dokter tersebut bilang begini, kalau dokter syaraf nggak ketemu juga, ini kemungkinan penyakit psikis ya Pak. Lucu ya, kalau memang nggak bisa menemukan sakitnya saya apa, ya sudahlah. Mungkin ya cobalah diakui gitu loh. Jangan bilang kita penyakit psikis sementara saya rasanya udah di ujung maut. Karena untuk bernapas pun saya sudah sangat-sangat sulit gitu. Akhirnya ya kami balik lagi hanya bisa pasrah. Dan sorenya agak malam dokter syaraf datang dan diperiksa. Menurut dokter syaraf bahwa saya harus dilakukan EMG. Dilakukan EMG ya Bu, kita proses ajukan ke asuransi. Parah dokter ini. Nanti setelah oke baru bisa dilakukan. Kita cuma bisa jawab ya baik dok. Ya karena dokter tidak bisa lagi bilang bahwa
ini nggak ada apa-apa, tapi kok begini. Ya, saya sebagai pasien yang masih punya keinginan untuk sembuh, saya masih mau bertahan dengan hidup ini. Saya coba googling, kami googling, kami cari apa sih tanda-tanda saya seperti apa sih, ini arahnya kemana. Akhirnya setelah googling malam itu ada dokter jaga lain yang visit, sudah ganti shift. Saya bilang sama dokter jaga tersebut, "Dok, ada nggak kemungkinan saya ini autoimun kah atau apakah gitu? Karena saya googling kok mirip-mirip ya gitu." Sumpah saya katakan dokter yang merawat si ibu ini semuanya bodoh. Tapi kan balik lagi, kita bukan dokter. Boleh nggak, saya bilang, tolong disampaikan kepada dokter, mungkin pengecekannya lebih dipercepat. Karena saya merasa sangat-sangat lelah. Dan mungkin yang nggak ngalamin nggak tahu ya kondisi saya saat itu. Bahkan untuk pegang handphone ini aja saya nggak ada tenaga gitu. Jadi betul-betul sangat-sangat lemah. Hingga makan pun saya harus disuapin gitu kan. Nah, tiba-tiba hari Kamis dokter utama visit saya dan dia langsung begini, "Bu, dari saya hasil pemeriksaan semua kan bagus. Jadi dari saya udah nggak bisa apa-apa nih. Udah nggak ada yang harus diperiksa lagi. Untuk selanjutnya, saya serahkan Anda ke dokter ini ya. Jadi dari saya cukup sampai di sini. Jadi kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf ya. Udah ya, Bu." Tiba-tiba Berobat ke Malaysia aja, lebih dekat, Betul, lebih Malaysia terjangkau. Ini bunyi poster yang sekarang terpampang di depan Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta. Terdengar agak nyindir sih ya. Selama ini kan pemerintah berulang kali mengajak warga di sini nggak berobat ke luar negeri. Pemerintah Malaysia malah terang-terangan pasang poster itu di lokasi yang cuma Bagus. sekitar 9 menit jalan kaki dari kantor Kementerian Kesehatan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 emang ngungkapin bahwa Malaysia jadi negara paling banyak dikunjungi warga Indonesia untuk berobat. Selain Malaysia, beberapa negara lain yang juga jadi tujuan meliputi Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Para netizen mengkritik poster Malaysia itu. "Emang boleh segamblang itu?" tulis seorang netizen. Tapi daripada ngomel, kita kayaknya lebih baik bicara soal kenapa orang Indonesia yang berduit nih lebih milih berobat ke luar negeri. Sebagian bilang untuk penyakit serius, biaya berobat di luar jatuhnya lebih murah. Dokter dan rumah sakit di Malaysia lebih bisa dipercaya, pelayanannya lebih cepat dan lebih lengkap. Sebagian lain bilang ruangan di luar negeri nyaman dan petugas medisnya lebih komunikatif. Kalau begini kan kayaknya pemerintah jangan cuma melarang pasien Indonesia berobat ke Malaysia. Yang lebih penting perbaiki dong. Betul. Jangan hanya menyuruh jangan berobat ke luar negeri, tapi introspeksi diri, perbaiki pelayanan, rumah sakitnya, kenyamanan, tempat, semuanya diperbaiki. Agar apa? Agar pasien itu tidak menyesal berobat ke negaranya sendiri tuh. Layanan kesehatan di Indonesia. Jadi ntar kita bisa bilang mau berobat di Indonesia aja, lebih berkualitas daripada di Malaysia. Betul. Menkes RI berikan respon soal viral poster ajakan berobat ke luar negeri di Kedubes Malaysia. Viral
viral, poster atau banner kedutaan besar Malaysia di RI mempromosikan pelayanan lebih murah pada negeri tetangga. Foto poster tersebut ramai diunggah di media sosial dan mendadak menjadi Mantap ini. perbincangan. Warganet menilai banner tersebut bak menjadi sindiran kepada pelayanan Mantap. kesehatan di Indonesia yang dinilai relatif lebih mahal. Klinik kesehatan Malaysia tersebut tidak hanya mengklaim harga pengobatan jauh lebih murah sehingga menjadi opsi pengobatan ideal, tetapi di sisi lain pelayanan kesehatan dari mulai administrasi di Malaysia konon jauh lebih baik. Menanggapi viral banner terkait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak banyak komentar. Ia menekankan hal semacam itu sebetulnya menjadi pelajaran bagi pemerintah. Artinya ada pekerjaan rumah yang masih harus dibereskan pada tingkat pelayanan kesehatan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Then, talking about medical tourism, why people go to Malaysia? It's not only about it's not only about it's Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Saya katakan dokter Indonesia ini tidak berkualitas sama sekali teman. Tidak hanya di daerah si kakak barusan ya yang mengungkapkan tentang nyawa hampir melayang dan dokter atau rumah sakit di Indonesia perlu diperbaiki. Tidak hanya di daerah kakak, di daerah saya pun juga sama. Hal seperti ini sama. Tapi tidak semua dokter itu jahat. Tidak semua dokter itu begal. Tidak. Tapi kebanyakan rata-rata dokter Indonesia seperti itu teman-teman ya. Orang yang tidak mampu terkadang tidak dilayani. Tidak diberikan fasilitas atau pelayanan terbaik. Itu. Mandang dulu mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Ada juga sekarang sudah meninggal, sakitnya sudah lama, dibawa ke rumah sakit, diadopsi sakit ini sakit itu, sampai dioperasi ternyata penyakitnya gak ada, dan pada akhirnya meninggal dunia. Padahal itu manusia, gak ada penyakitnya tapi dioperasi. Astagfirullahaladzim. Itu. Dan saya katakan mantap, ada poster berobat ke Malaysia aja. Itu mantap teman-teman. Ini sindiran keras bagi rumah sakit Indonesia, harus membenah diri, harus memperbaiki diri. Agar supaya apa? Agar kita sebagai rakyat Indonesia tuh enak berobat ke negaranya sendiri teman. Oke, saya tidak bisa panjang lebar, teman-teman silahkan komen jika ada komen. Baik, itulah video hari ini. Mudah-mudahan video ini menjadikan sebuah informasi kepada kita semua bahwa kita harus benar-benar mengkritik keras rumah sakit Indonesia agar menjadi rumah sakit yang lebih baik, tidak kalah saing dengan rumah sakit negara sebelah, Malaysia, Singapura. Seperti itu ya. Oke, kita akhiri dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman wala wa liman nasir, wallahu la ilaha illa billahil azim. Kita ketemu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.